Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik yang ada di rumah Kanina? Pasti bersuka cita dong, Kak Tika. Pastinya ya adik-adik harus tetap semangat dan selalu bersuka cita. Betul, Kak Tika. Nah, adik-adik sebelum kita mulai ibadah, kita mau bersaat teduh dulu. Tapi sebelumnya adik-adik siapkan Alkitabnya. Duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Nah Kanina, hari ini kita mau ngapain aja sih Kak? Nah, hari ini kita ada tepuk-tepuk ketika. Tepuk apa Iya, tuh? ada- Setelah itu ada mendengarkan firman Tuhan. Kemudian kita aktivitas kelas dan kita mau memuji Tuhan. Wah, pastinya seru sekali ya Kanina ya. Betul, Kak Tika. Tapi tadi Kanina bilang tepuk-tepuk apa sih? Tepuk-tepuk. Tepuk-tepuknya ini judulnya tentang tepuk pagi hari. Ada gerakannya nggak Kak? Ada dong, Kak Tika. Kalau gitu Kak Tika undang nih adik-adik yang ada di rumah. Ayo kita bangkit, sama-sama bangkit berdiri ya. Yang ngantuk-ngantuk nih, aduh boleh bangkit berdiri ya. Ayo bangkit berdiri. Sepertinya sudah nih Kak. Boleh contohnya gimana? Oke. Tepuknya gimana? Coba Oke, Kak Kanina contohkan. kasih contoh ya. Tepuk pagi hari. Ketika matahari mulai terbit, ayam-ayam mulai berkokok. Kok burung-burung berkicauan, bunga-bunga bermekaran, bebek-bebek kuek. Praise the Lord. Oh, harus lompat-lompat gitu ya Kak? Kata praise the Lord kita harus lompat yang tinggi. Memang apa sih artinya Kak? Praise the Lord itu? Biar kita bersemangat memuji Tuhan. Wah, adik-adik semuanya juga pastinya sudah semangat ya.
Tapi Kak, masih ada yang belum bisa nih, masih ada yang lupa tadi, ada yang kelewat gerakannya. Oke, kita ulang ya Kak Tika. Aku ikut boleh ya Kak? Boleh Kak Tika, tapi kita pakai musiknya ya. Oke, boleh Kak. Oke, yuk Bang Glenn. Ketika matahari mulai terbit, ayam-ayam mulai berkokok, kok, burung-burung berkicauan, bunga-bunga bermekaran, bebek-bebek, wek, praise the Lord. Wah, seru sekali ya Kak Dina ya. Iya Kak Tika. Supaya nih adik-adik masih dalam kondisi berdiri ya. Supaya lebih semangat lagi, kita akan bernyanyi lagu pembuka dari buku Enda Sekolah Minggu nomor 14 dengan judul Yuk Ayo Teman. Yuk Bang Glenn. Yuk ayo teman, kita ke gereja. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi, berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setia-Nya. Yuk ayo teman, kita ke gereja. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi, berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setia-Nya. Mari nyatakan kasih setia-Nya. Adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Karenanya mari siapkan hati dan pikiran kita akan berdoa bersama. Kasih karunia menyertai kamu sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Sekali lagi, Efesus 4 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Inang Pendeta akan membaca untuk kita semua, tapi adik-adik semua boleh membaca juga di rumah masing-masing. Yuk, kita mulai membaca firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Inang Pendeta berharap kalau adik-adik semua sampai dengan saat ini tetap dalam keadaan sehat. Tapi kalau ada adik-adik sekolah minggu yang saat ini dalam keadaan lemah, tak berdaya oleh karena sakit penyakit apapun itu, Inang Pendeta berdoa kepada Tuhan supaya adik-adik semua segera dipulihkan oleh Tuhan. Nah, hari ini kita sudah membaca firman Tuhan tadi dari kitab Efesus, di mana kitab Efesus ini adalah bagian dari surat Rasul Paulus. Pasti adik-adik semua tidak bertanya-tanya lagi siapa itu Rasul Paulus. Pasti adik-adik semua masih mengingat tentang cerita perjalanan kehidupan Paulus, yaitu seseorang
yang dipanggil oleh Allah, yang diselamatkan oleh Allah, yang diubahkan oleh Allah, yang dipertobatkan oleh Allah sebagai saksi Kristus, sebagai pemberita kabar baik, kabar sukacita yang daripada Tuhan. Nah, kali ini dia menuliskan pesan kepada jemaat yang ada di Efesus, supaya jemaat yang ada di Efesus itu selalu hidup dalam kebenaran Tuhan. Supaya jemaat yang ada di Efesus itu selalu mewartakan, memperkatakan, menyuarakan apa yang baik, apa yang benar, sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan kita. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, coba kalau kita perhatikan tubuh kita. Tubuh kita ini diciptakan oleh Tuhan demikian sempurna. Ada mata, ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada rambut, dan ada mulut. Nah, semuanya pada dasarnya Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa kita harus mempergunakan, memakai tubuh kita ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Mau tangan, mau kaki, mau mulut, mau mata, semua mau kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Nah, salah satu dari anggota tubuh kita yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan dengan baik itu adalah mulut. Sebagaimana yang kita lihat dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita diingatkan supaya kita berhati-hati, ya, berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam berkata-kata lewat mulut kita ini. Nah, mungkin adik-adik masih ingat lagu atau mungkin nanti akan dinyanyikan bersama. Boleh adik-adik nyanyikan di rumah pun jika hari ini tidak kita nyanyikan. Adik-adik boleh nyanyi di rumah. Ada lagu sekolah minggu kan yang mengingatkan kita supaya hati-hati mempergunakan anggota tubuh kita. Salah satunya itu adalah mulut. Hati-hati gunakan mulutmu, kan gitu. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, itu. Nah, sebelum mulut ada tangan, ada kaki, dan lain sebagainya. Ya kan? Bagaimana kita menjaga tubuh kita ini dengan baik. Bagaimana kita mempergunakan atau memakai tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan. Nah, hari ini berkaitan dengan mulut, anggota tubuh kita yaitu mulut. Nah, dikatakan bahwa sesuai dengan lagu tadi bahwa kita sebagai anak-anak sekolah minggu agar kita selalu berhati-hati menggunakan mulut kita ini di dalam berkata-kata, di dalam berbicara dengan siapapun. Dengan teman, dengan mama papa, dengan saudara, dengan bapak ibu guru, dengan pendeta, dengan kakak-kakak guru sekolah minggu, dengan siapapun kita harus menjaga kata-kata kita, menjaga bicara kita kepada orang lain. Nah, kalau kita membaca Efesus 4 ayat 29 tadi kan sangat jelas dikatakan di sana, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Sekali lagi, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi, nah masih ada lanjutannya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, itu yang disampaikan oleh Paulus ke jemaat Efesus dan juga kepada kita saat ini. Tuhan pakai Rasul Paulus untuk mengingatkan kita selalu bagaimana kita berhati-hati dalam berkata-kata dan berbicara sepanjang kehidupan kita ini. Nah, jangan sampai mulut kita ini mengeluarkan kata-kata yang kotor.
Jangan sampai mulut kita ini mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati teman, orang tua, atau siapapun itu. Jangan sampai setiap kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita ini membuat orang lain bersedih, membuat orang lain menangis, membuat orang lain tersakiti, ya, membuat orang lain menjadi putus asa, membuat orang lain menjadi tidak punya harapan gitu. Tapi dikatakan baiklah setiap kata yang keluar dari mulut kita ketika kita berbicara, setiap apa yang kita ucapkan itu adalah perkataan yang baik. Ya, yang membuat orang lain senang. Lalu kemudian yang membuat orang lain bersukacita, yang membuat orang lain diberkati, yang membuat orang lain justru semakin bertambah-tambah semangatnya dalam kehidupannya. Jangan setiap apa yang kita keluarkan dari mulut kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, karenanya firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, baiklah ada anak-anak sekolah minggu, semuanya sungguh-sungguh. Makanya sebelum diucapkan harus dipikir dulu gitu. Jadi jangan asal berbicara, jangan asal mengucapkan kata-kata kita ini kepada orang lain. Jadi harus kita pertimbangkan, kalau kita omong gini dia sakit hati enggak ya gitu. Kalau kita ngomong seperti ini dia marah enggak ya? Kalau kita ngomong seperti ini dia kecewa enggak ya? Gitu. Jadi kita belajar untuk memang mengusahakan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita ini adalah berkat bagi orang lain, ya. Nah, bagaimana Inang Pendeta supaya setiap yang kita ucapkan itu menjadi berkat bagi orang lain? Ya balik tadi itu, bagaimana kita semua memang tidak mengeluarkan kata-kata yang jelek gitu ya, tidak mengeluarkan kata-kata yang membawa-bawa nama apa namanya ya, yang tidak layak kita sebut, nama hewan, nama binatang atau apapun itu, untuk menyebutkan atau memanggil atau memaki atau menghina, mengejek orang lain, itu tidak boleh. Kalau kita sampai menghina, mengejek orang lain, artinya kita sudah memakai mulut kita ini untuk sesuatu yang tidak baik dan tidak benar. Tapi justru katanya semua yang keluar dari mulut kita ini adalah sesuatu yang baik dan benar, yaitu memperkatakan firman Tuhan, ya, memperkatakan keinginan Tuhan, memperkatakan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan kita itu. Jadi kalau adik-adik mulai dari sekarang harus mengingat bahwa ternyata kita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak disukai oleh Tuhan kalau kita itu justru pakai mulut kita ini untuk menjelek-jelekan orang lain, mengata-ngatain orang lain, berbohong, kemudian juga memfitnah orang lain, kemudian juga ya itu tadi, mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang orang lain. Tapi bagaimana justru mulut kita ini kita pakai untuk memuji Tuhan, bernyanyi, berdoa, membaca firman Tuhan, menyemangati teman, memberikan motivasi kepada teman, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melakukan itu adik-adik semua, maka kita akan menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu diberkati oleh Tuhan. Tidak hanya kita yang menerima berkat dari orang lain, tapi melalui kita, orang lain juga diberkati oleh Tuhan. Nah, ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, anak-anak sekolah minggu, bersama-sama kita semuanya, supaya kita ini adalah anak-anak orang kekasih Tuhan, yang dikasihi Tuhan di dalam kehidupan kita ini, ketika kita menuruti, mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Nah, bagaimana kalau kita selalu mengatakan hal-hal yang tidak baik dari mulut kita? Pasti kita akan dijauhi oleh teman-teman, ya kan? Pasti mama papa akan marah kepada kita. Pasti orang lain juga marah kepada kita atau tidak suka. Justru kita akan dijauhi kalau selalu yang keluar dari mulut kita ini adalah hal-hal yang
jelek, hal-hal yang tidak baik. Gitu. Tapi kalau kita selalu mengucapkan kata-kata yang baik, yang benar, kita jujur, kita bersukacita, kita semangat dalam kehidupan kita ini, maka ya kita akan disukai oleh teman-teman, kita akan disayang oleh teman-teman, kita akan disayang oleh mama dan papa. Bahkan lebih dari itu, kita akan menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Nah, jadi sekali lagi anak-anak semuanya, hati-hati gunakan mulutmu. Ya, dengan itu kita akan semakin dimampukan untuk memuji-muji Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Jadi setiap kita berbicara, yang terpancar itu adalah kasih Tuhan. Setiap kita bergaul, setiap kita berkomunikasi dengan orang lain, maka yang terpancar dari apa yang kita ucapkan itu adalah kasih Tuhan. Gitu. Saling memberkati, saling mengasihi, saling mengucapkan kata-kata yang baik, sopan, ramah kepada orang lain gitu. Jadi kalau sopan, ramah, pasti kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak akan kata-kata yang jelek, kata-kata yang tidak baik, tapi justru dalam kesopanan itu, dalam keramahan itu, yang terpancar adalah kata-kata yang baik sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita akan mengikuti aktivitas kelas kita. Nah, Inang Pendeta berharap adik-adik semua tidak patah semangat, tapi terus mau bersukacita untuk melaksanakan aktivitas di rumah kita masing-masing. Nah, adik-adik, tibalah saatnya kita ke aktivitas kelas. Nah, Kak Tika, sesuai tema hari ini tentang hati-hati menggunakan mulutmu. Nah, adik-adik, aktivitas kelas kita dalam minggu ini dibagi menjadi dua, yaitu kelas kecil dan kelas besar. Nah, untuk kelas kecil, adik-adik akan menyanyikan lagu hati-hati menggunakan tubuhmu. Nah, kemudian adik-adik jangan lupa mengirimkannya ke grup masing-masing. Nah, tapi lagunya dinyanyikan bersama keluarga ketika seperti papa, mama, opung, kakak atau abang yang ada di rumah. Oh gitu, tapi contohin dong Kak, nyanyi gimana nih supaya adik-adik nggak salah nih ngirimnya nanti. Boleh ketika, yuk Bang Len. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Nah, seperti itu ketika lagunya. Oh begitu ya, jadi adik-adik diminta untuk share di grup kelas masing-masing ya. Kami tunggu ya adik-adik. Oke Kak Tika, nah kalau untuk kelas besar, aktivitasnya apa aja Kak Tika? Untuk kelas besar ini juga sangat mudah sekali kan Nina? Wah, seru dong Kak Tika. Seru dong pastinya. Adik-adik kelas besar ini diminta untuk memvideokan juga nih Kak. Memvideokan yang dimana adik-adik menceritakan kembali dari khotbah Inang Pendeta mengenai
apa sih itu perkataan kotor? Itu ya Kak, yang pertama. Yang kedua, adik-adik diminta untuk memberikan contoh perkataan yang membangun nih Kak. Oh, contohnya seperti apa ketika? Contohnya nih ya, adik-adik ketika di rumah nih, ada kakak, abang, adik, bertiga nih di rumah. Terus mereka dapat tugas nih dari sekolah atau dari sekolah minggu, tapi ada yang nggak bisa nih salah satu nih Kak Nina. Ada yang adiknya nggak bisa nih, jadi nggak boleh dibilang, kok kamu gitu aja nggak bisa sih? Gitu, jangan kayak gitu. Tapi gitu ya. untuk abang atau kakak itu harus merangkul. Jadi dibilang seperti ini, yuk kita sama-sama kerjakan supaya kita sama-sama bisa. Jadi contohnya seperti itu Kak. Dan adik-adik divideokan ya, contohnya apa dan apa itu tadi perkataan kotor di-share di grup kelas masing-masing ya. Katika dan Kak Nina tunggu ya hasilnya adik-adik. Oke Katika, berarti seperti hukum Taurat yang keberapa Katika? Ke-9. Ya, betul sekali. Nah, sampai di sini dulu untuk aktivitas kelas kita minggu ini ya. Sampai ketemu lagi di aktivitas minggu depan. Adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah mengikuti aktivitas kelas untuk hari ini. Baiklah, kita akan berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih kalau sampai hari ini Engkau bersama-sama dengan kami memberikan waktu yang baik bagi kami untuk boleh bersekutu memuji Tuhan dan belajar akan firman Tuhan. Biarlah kiranya apa yang sudah kami dengarkan hari ini dan apa yang kami pelajari sungguh-sungguh membuat kami mampu untuk menjaga mulut kami supaya setiap kata yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata yang baik, yang memberikan semangat, yang menghibur, yang memotivasi orang lain, orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami juga bisa berlaku sopan dan ramah kepada orang-orang di sekitar kami. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki dari kami anak-anak Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu itulah yang memampukan kami semua sehingga kami sungguh-sungguh boleh memberkati orang lain, menjadi berkat bagi orang lain sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah Engkau hari ini sampai selamanya. Amin. Nah, ketika kita mau ucapan ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini. Nah, ketika siapa aja yang ulang tahun dalam minggu ini? Dalam yang ulang tahun dalam minggu ini Kak Nina ada 8 orang. 8 orang ya, jadi ada 8 orang nih. Yang pertama ada Jason Mark Simorangkir. Dan yang kedua ada Villano Martin Sebastian Taubing. Yang ketiga ada Matteo Beryl Kendra Butar-Butar. Yang keempat ada Gracia Anggita Pakpahan. Yang kelima ada Queen Hasian Olin Sinaga. Yang keenam ada Christabel Romera Princesa Turnip. Dan yang ketujuh ada Yulita Valerina Manulang. Dan yang terakhir nih Kak, yang kedelapan ada Audrey Marsaulina Immanuela Panjaitan. Oke, Katika. Nah, Katika, Kanina, Inang Pendeta, Amang Pendeta mewakili seksi sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu ulang tahun ya buat adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini. Oke, Kak Bang Len. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu, padamu
Nah, adik-adik, hadiahnya akan diberikan pada saat adik-adik kembali bersekolah minggu di gereja. Jadi ditunggu ya supaya kita cepat-cepat nih ibadah gereja di HKBP Pasar Minggu. Oke, Kak Tika. Nah, Kak Nina, tadi kan kita nih sudah mendengarkan khotbah dari Inang Pendeta mengenai hati-hati gunakan mulutmu. Jadi perkataan kita nih adik-adik semua harus menyenangkan hati Tuhan. Karena ketika kita sudah bisa menyenangkan hati Tuhan, kita juga pasti ikut senang kan? Betul Kak Tika, seperti hukum Taurat yang ke-9 Kak Tika. Betul sekali. Nah, untuk itu kita akan menyanyikan lagu penutup nih adik-adik. Dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 153 yang berjudul Sungguh Senang Bersama Yesus. Nah, adik-adik, dalam lagu penutup kita akan mengumpulkan persembahan kita. Yuk Bang Glenn. Sungguh senang bersama Yesus, senang di dalam cintanya. Sungguh senang bersama Yesus, senang dalam pimpinannya. Di dalam suka maupun duka, ku kan tetap mengikutnya. Walaupun datang pencobaan, ku berserah kepadanya. Sungguh senang bersama Yesus, senang di dalam cintanya. Sungguh senang bersama Yesus, senang dalam pimpinannya. Nah, adik-adik semuanya, sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini dan kita akan mengakhiri pembelajaran kita di dalam doa. Mari adik-adik semuanya, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Ya Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami memuji-muji Engkau untuk hari yang begitu baik hari ini, hari yang indah, yang Tuhan anugerahkan bagi kami, di mana kami boleh memuji-muji Tuhan dalam ibadah kami hari ini, menyampaikan syukur terima kasih kami, kalau sampai hari ini Tuhan masih tetap menjaga dan memberkati kami semuanya. Hari ini kami sudah belajar akan firman Tuhan, mendengarkan firman-Mu yang mengajari kami, yang menuntun kami, menasihati kami, supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu taat dan patuh kepada firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih di dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi sampai saat ini. Ya Tuhan, biarlah kami masing-masing boleh menjaga mulut kami, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut kami sungguh-sungguh memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan juga sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Justru kami tidak memberitakan atau menyampaikan berita-berita yang tidak baik dalam situasi pandemi saat ini yang menakut-nakuti orang lain, yang membuat orang lain bertambah-tambah khawatir dalam hidupnya. Tapi biarlah kami satu dengan yang lain boleh saling menguatkan, boleh saling menghibur, menyemangati, sebab itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami semua. Meskipun kami masih anak-anak, tapi Tuhan mau pakai kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan kami. Kami mendoakan hari ini untuk anak-anak sekolah minggu yang masih tetap beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhanlah yang selalu mengingatkan mereka dalam tuntunan Roh Kudus-Mu untuk tidak meninggalkan peribadahan mereka.
tetapi selalu merindukan untuk bersekutu lewat ibadah anak sekolah minggu yang selalu kami adakan setiap hari minggunya. Biarlah juga adik-adik sekolah minggu boleh mengikutinya di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Kami mendoakan juga adik-adik kami sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan yang menganugerahkan panjang umur kepada mereka. Dan kami tetap bermohon kepadamu, biarlah kiranya Tuhan semakin memberkati mereka dalam masa depan mereka, dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, bahkan juga dalam setiap cita-cita mereka. Biar Tuhan tambahkan juga kesehatan, sukacita di dalam hidup mereka, supaya mereka semakin rindu, semakin haus untuk belajar kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang menuntun adik-adik sekolah minggu untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Kami mendoakan juga buat setiap orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami yang terus berjuang untuk mencukupi setiap kebutuhan, keperluan bagi anak-anak mereka. Tuhan berkatilah dalam setiap perjalanan mereka, kemanapun mereka melangkah, apapun yang mereka lakukan, biarlah semua itu membuahkan kebaikan, hasil yang baik dan berguna dalam perjalanan hidup rumah tangga mereka. Kami juga mendoakan Bapa dalam surga untuk setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah gerejamu HKBP Pasar Minggu ini, secara khusus untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu. Berkatilah kami semuanya, dari adik-adik kami sekolah minggu, orang tua mereka, guru-guru sekolah minggu, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan juga. Engkau memberikan kesehatan kepada kami, kekuatan dalam masa-masa sulit pandemi COVID-19 saat ini, supaya kebenaran firman Tuhan boleh tetap kami layankan, boleh tetap kami beritakan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa dalam surga, tatkala kami juga bermohon di dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, dengarkanlah kami. Kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Rohul Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian hari ini sampai selamanya. Nah, demikianlah ibadah kita dalam minggu ini ya, adik-adik. Dan yang terakhir, Katika, Kanina, Inang Pendeta, Mang Pendeta mewakili seksi sekolah minggu tetap berpesan, tetaplah berdoa, jaga kesehatan, patuhi papa dan mama, dan di rumah aja. Sampai ketemu minggu depan. Bye.